Baik, halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai integral tak tentu dari dx per 3x kuadrat plus 2 akar x kuadrat plus 1. Nah, langsung saja pada pembahasan. Kita lihat kalau kita perhatikan ya, ada bentuk akar x kuadrat plus 1 di sini. Biasanya substitusi yang digunakan adalah berupa x sama dengan tan u. Ya, dari sini kita peroleh dx sama dengan secant kuadrat u du. Nah, oke teman-teman, langsung saja dari soal awal tadi, maka kita peroleh 3x kuadrat plus 2 akar x kuadrat plus 1. Gantiin aja apa yang kita punya sebelumnya, berarti dx sama dengan secant kuadrat u du per 3 tan kuadrat u plus 2 kali akar tan kuadrat u plus 1. Ya. Nah, ingat ya, identitas trigonometri 1 plus tan kuadrat U itu sama dengan secant kuadrat U. Nah, karena secant kuadrat U lalu diakarin, kita peroleh jadi dia jadinya secant U ya. Secant kuadrat U du per 3 tan kuadrat U plus 2 kali secant U. Nah, sekarang coret aja bilang sama penyebutnya. Ya, sekarang tersisa adalah berupa integral secant U du per 3 tan kuadrat U plus 2. Nah, ingat lagi dari identitas yang sebelumnya kita pakai, bahwasanya tan kuadrat U itu sama dengan secant kuadrat U dikurang 1 ya. Berarti sama dengan sec U du per 3 kali secant kuadrat U min 1 plus 2. Ini sama dengan integral secant U du per 3 sec kuadrat U minus 3 kali minus 1 minus 3 tambah 2 minus 1 ya. Nah, lalu ingat lagi teman-teman, bahwasanya secant U itu sama dengan 1 per cos U ya pada hakikatnya. Oke, sekarang berarti kita ganti yang ada sec U nya, kita ganti dalam bentuk cos. Berarti kita peroleh integral secant U itu adalah 1 per cos U du per 3 kali 1 per cos kuadrat U dikurang 1. Nah, baik pembilang ataupun penyebut kita kali dengan cos kuadrat U per cos kuadrat U. Gimana kita peroleh? Sama dengan integral cos U du per, ini kan dicoret ya artinya, berarti 3 dikurang cos kuadrat U. Nah, balik lagi ke identitas trigonometri yang lain, bahwasannya sin kuadrat U plus cos kuadrat U itu sama dengan 1 kan ya. Akibatnya cos kuadrat U sama dengan 1 dikurang sin U kuadrat. Sin kuadrat U. Oke, kita peroleh berarti sama dengan integral cos U du per 3 dikurang 1 min sin kuadrat U. Sama dengan integral cos U du per 2 plus sin kuadrat U. Nah, sini sudah kelihatan lebih sederhana ya. Namun kita pakai lagi substitusi yang lain berupa V sama dengan sin U. Nah, di sini kita peroleh dV sama dengan cos U du. Nah, kelihatan ya kenapa kita pakai substitusi ini, karena yang di atasnya bakal jadi dV. Oke, berarti integral yang sebelumnya kalau kita nyatakan dalam bentuk V, maka kita peroleh cos U du itu sama dengan dV per 2 plus V kuadrat. Nah, integral ini saya harap teman-teman yang udah belajar di kalkulus sudah tahu ya, bahwasannya integral dari dv per a kuadrat plus v kuadrat itu sama dengan 1 per a sin inverse v per a plus c. Nah, ini mungkin buat yang baru tahu bisa diingat ya dan dipahami lagi. Nah, kalau di sini kita punya a kuadratnya sama dengan 2, berarti nilai a-nya adalah akar 2 ya. Berarti integral dari dv per 2 plus v kuadrat di sini adalah 1 per akar 2 sin inverse v per akar 2 plus c. Nah, berarti sampai sini kita sudah menyelesaikan proses penintegrasian. Sekarang tinggal kita balikin lagi variabel-variabel pengganti sebelumnya. Jadi v ini kita balikin ke u, lalu u kita balikin lagi ke x. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjut ke page yang lain. Jadi kita peroleh bentuk terakhir itu
adalah sama dengan, jadi kita peroleh dx per 3x kuadrat plus 2 akar x kuadrat plus 1 lupa itu sama dengan 1 per akar 2 sin inverse V per akar 2 plus C ya. Nah, ingat yang substitusi yang kita pakai tadi bahwa V sama dengan sin U ya. Berarti kita peroleh ini adalah sama dengan 1 per akar 2 sin inverse sin U per akar 2 plus C. Lalu ingat lagi substitusi yang sebelumnya, kalau kita yang awal kan X sama dengan tan U ya. Nah, dari sini kita peroleh U sama dengan tan inverse X. Nah, oke. Nilai U-nya balikin lagi teman-teman, berarti kita peroleh 1 per akar 2 sin inverse dari sin tan inverse X per akar 2 plus C. Nah, sebenarnya di sini bisa dikatakan udah selesai ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih sempurna lagi, sebenarnya sin tan inverse X itu bisa kita jadiin ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Bisa dikatakan lebih apa ya? Kalau sederhana sih nggak terlalu sederhana, tapi lebih ke intinya inti X-nya itu. Nah, bisa kita nyatakan misalkan ini sudut tan inverse X ya. Berarti posisi di sini adalah memiliki panjang X, sedangkan yang di sini adalah 1. Akibatnya tan inverse X kan X per 1. Sedangkan sisi miring di sini artinya kita peroleh akar X kuadrat plus 1. Akibatnya nilai dari sin tan inverse X, ingat ya, tan inverse X itu adalah sudut. Oke, berarti sin dari sudut ini adalah X per akar X kuadrat per 1 ya. Nah, gitu. Jadi, kita peroleh secara lengkap ya nilai dari integral dx per 3x kuadrat plus 2 akar x kuadrat plus 1 adalah sama dengan 1 per akar 2 sin inverse atau arc sin ya kalau kalian mau bikin, dari 1 per akar 2 kali x per akar x kuadrat plus 1 plus C, jangan lupa ya. Oke, itu teman-teman secara lengkap. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.